Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimanapun berada, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala jalan urusannya. Dan untuk video kali ini, aku hari ini mau panen-panen sayuran yang ada di belakang rumahku. Ini itu kemarin aku sama bojoku nanam pare, terus nanam perenggi, terus nanam kacang panjang. Tapi yang terlebih bisa dipanen saat ini ya cuma pare sama daun perengginya, karena perengginya belum berbuah gitu ya teman-teman. Belum berbunga juga, dia udah lebat banget daunnya, tapi kok nggak tahu kenapa itu belum berbunga gitu loh. Padahal punya temanku sebelah kemarin sebelum akhirnya temanku cuti itu baru sependek ya kurang lebih 1 meteran tok, itu udah bunganya udah banyak banget gitu. Tapi kok punya aku itu daunnya udah lebat banget, udah gemuk banget, nggak berbunga gitu loh. Makanya nanti aku mau panen daunnya aja buat mau tak masak nanti sore untuk kudapan aku sama bojoku nanti malam. Dan untuk parenya yang tak panen ini cuma 2 buah aja. Kenapa? Karena yang 2 buah ini tuh udah lumayan besar, terus dia memang udah usianya untuk dimasak gitu ya teman-teman. Wes nggak neng pohon lagi, memang wes jatai dimasak gitulah pokoknya. Terus yang lainnya ini masih banyak banget, cuma masih kecil-kecil, jadi aku memutuskan untuk tidak dipanen dulu sampai nanti sedikit lebih besar dari itu baru tak panen gitu ya teman-teman. Terus ini langsung saja aku masih mau panen si daun perengginya, dan bisa ya teman-teman lihat sendiri ini tuh menjalari kemana-mana pucuknya sampai menjalar ke batang daun singkongku ini udah tinggi banget pucuknya. Jadi ini tak petikin karena pucuk daun perenggi ini tuh enak banget kalau dimasak pakai bawang putih, terus pakai ebi atau rebon atau ikan teri gitu ya teman-teman. Jadi dimasak bening gitu. Wah, pokoknya nanti teman-teman bisa nonton videoku selanjutnya, mungkin bakalan tak buat 2 part. Kenapa? Karena ini panjang sekali kalau tak jadikan 1 part gitu ya. Nanti teman-teman keburu bosen ngedengerin aku ngoceh rawes-wes. Oke, langsung saja ini tak cepatin videonya karena ini tuh banyak banget pucuke. Ini mau tak petikin semuanya dulu. Dan saat aku panen sayur ini tuh di sini kondisi cuacanya itu teman-teman masih dalam keadaan gerimis. Dia nggak udan, nggak panas, tapi dia itu gerimis riwes dari tadi pagi. Terus tengah hari itu juga ada, tapi nggak lama. Terus iki sorenya lanjut lagi riwes lagi. Gak tahu kenapa cuacanya itu di sini lagi kayak gini ya teman-teman. Dan semalam itu juga hujan, tapi udannya tengah malam. Jadi karena gentongku kosong, sebenarnya aku tuh pengen banget keluar untuk membuka tutup gentongku biar terisi, tapi apalah daya karena sudah tengah malam, jadi aku wedi mau keluar sendiri gitu, sementara bojoku wis ngorok. Oke, lanjut lagi teman-teman. Iki aku setelah panen si pucuk perengginya, iki aku mau mindahin beberapa pohon cabai yang ngumpul semua di dekat pohon bayamku ini. Dan iki mau ngambil sekitar 2 atau 3 pohon, mau tak pindahin ke arah sana yang tanahnya lebih gembur. Siapa tahu nanti setelah tak pindahin ke sini cabaiku berbuah dengan lebat, jadi aku udah nggak usah beli cabai di warung lagi gitu ya. Dan seperti yang teman-teman lihat sendiri, ini ada 2 buah pohon pepaya. Ini waktu itu aku coba nyemai pohon pepaya, tak tunggu punya tunggu. Setelah berbulan-bulan gak ada yang tumbuh satupun teman-teman. Dan ini adalah lemparan biji-biji pepayaku yang kesekian kalinya. Wes tak lempar aja karena aku wes jengkel gitu ya. Aku nyemai itu nggak tumbuh sekalinya tak lempar tumbuh semua gitu teman-teman. Jadi aku tuh kadang bingung apakah memang jariku ini yang panas kalau masalah tanam menanam, makanya ya wes tak taburkan aja gitu deh. Akhirnya tumbuh. Terus ini nunggu sedikit besar kemarin, setengah dari pohon ini baru dia tak pindah gitu teman-teman. Jadi nggak dari kecil waktu muncul itu, kalau dari kecil waktu muncul tak cabut tak pindah ya tetap nggak bakalan nurep gitu teman-teman. Nggak tahu kenapa jariku itu kalau sama pohon pepaya itu nggak rasi kalau kata mamaku ya. Jadi kalau aku mau nanam itu pun nggak mau tumbuh, tapi kalau tak sebar kayak gitu aja kayak
urep-urep ora-ora gitu. Itu malah tumbuh teman-teman, dan aku pun masih heran sampai sekarang. Tapi alhamdulillah ini dua pohon yang tak pindah ke sini ini hidup ya teman-teman. Dia semakin hari semakin besar. Kenapa? Karena aku juga suka banget sama daun pepaya. Terus kalau misalnya ada bunganya, aku juga suka sama bunganya, tak masak gitu ya. Kalau sama buahnya aku tuh justru kurang terlalu suka, tapi kalau sama daun sama bunganya aku tuh suka banget. Makanya kenapa aku itu selalu mencoba untuk menanam pohon pepaya gitu teman-teman. Dan ini setelah aku selesai memindahkan beberapa pohon cabaiku tadi, terus aku masih tengok menengok sama pareku yang di sebelah sini. Ini tuh baru berbuah satu-satu ya. Jadi yang sebelah kiriku satu, yang sebelah kananku satu. Yang sebelah sana itu udah banyak banget, tapi yang sebelah sini tuh nggak tahu kenapa baru berbuahnya satu-satu, padahal pohonnya juga sudah merambat sekali ke atas. Dan buahnya yang di sebelah sini tuh bulat-bulat pendek-pendek gitu loh teman-teman. Aku juga nggak ngerti kok kayak sama kayak badanku gitu ya buahnya. Makanya aku perhatikan dari tadi, terus aku juga ngeliatin di sebelah buahnya, di pinggir-pinggir buah iki apakah ada yang kemakan ulet atau enggak. Kalau ada yang kemakan ulet tetap tak ambil gitu ya teman-teman, karena dia kalau dibiarin lama bakalan kayak buah yang pertama kali kemarin. Yang pertama kalinya keluar itu wes kuning-kuning karena tak biarin teman-teman, biar maksudku tuh biar lebih gede sedikit, tapi ternyata karena sudah dimakan ulet dan sudah bolong, dia tetap busuk di pohon gitu teman-teman. Akhirnya dibuang sama bojoku. Jadi ya wes, makanya kalau ada yang bolong atau sedikit berulat gitu tetap tak petiin gitu biar nggak busuk lagi gitu teman-teman ya. Dan ini juga aku memeriksa buah yang lainnya yang masih kecil-kecil, tetap tak periksain setiap hari satu persatu apakah dia berulat atau enggak. Kalau dia berulat, biarpun kecil tetap tak petik gitu teman-teman. Kenapa? Karena ya seperti yang aku bilang tadi barusan ya pokoknya. Terus gitu calon buah juga sudah banyak banget. Alhamdulillah pareku tumbuh subur. Padahal aku tuh nggak terlalu seneng karo sayur pare, tapi nggak tahu kenapa yang nggak terlalu disenengin itu malah itu yang subur gitu teman-teman. Jadi ya wes, alhamdulillah nanti kalau misalnya aku panen banyak bisa dikasih ke mamaku, bisa tak bawa pulang gitu ya, biar mamaku juga ngerasain pare yang tak tanam sendiri di sini gitu. Karena di tempat mamaku itu kalau mau nanam ya paling cuma bisanya nanam tuh daun singkong. Terus kalau pohon pepaya itu ya wes ada di rumah mamaku, terus yang lainnya tuh sayur itu nggak tumbuh gitu teman-teman. Palingan cuma kayak daun katuk atau daun cangkok, terus kayak kalau sawi itu harus di polybag gitu ya. Ya seperti itulah kondisi tanahnya. Kalau di sini tuh memang agak keras teman-teman, terus di tempat mamaku juga agak keras. Ini aja tuh subur karena bojoku rajin ngangkutin solid gitu ya. Ini makanya tanahnya hitam, ini bukan tanah bakar tapi ini tanah solid, makanya sayur-sayurku itu subur banget teman-teman. Terus iki langsung saja aku lagi mau membenarkan si pohon kacang panjang. Kenapa? Karena pohon kacang panjangku itu nggak tahu kenapa buahnya sedikit dan daunnya juga nggak lebat. Aku tuh agak gimana gitu, padahal kacang panjang tuh aku seneng banget malahan, tapi kok buahnya sedikit. Apa memang belum mungkin ya gitu. Tak bilang sama bojoku besok mungkin nunggu sempat bojoku mau ngambil solid lagi biar si kacang panjangnya ini subur gitu teman-teman. Dan ini buah parenya seperti yang tak bilang tadi, tak dicek satu-satu. Ini terus rambatannya mohon maaf kalau pada bergelambir. Ini daun pelepah daun sawit. Ini kemarin karena bojoku ngelihat lanjarannya itu kan kalau dikasih satu batang kayu aja tuh ya bakalan ngelanjarnya ke situ aja, makanya dikasih yang masih ada daun-daun keringnya biar nanti dia ngelanjar ke samping kanan kiri si daun ini juga gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah aku panen-panennya wes rampung. Iki aku masih mau memeriksa buah pare-pareku dulu. Terus ini juga daun perenggiku yang tumbuh subur sudah gemoy seperti aku, tapi buahnya urung ono. Gak apa-apa teman-teman, memang mungkin belum umurnya untuk berbuah ya si perenggiku, tunggu saja. Terus itu juga tadi ada beberapa pohon sayur yang lain seperti daun singkong, terus ada pohon bayam tadi yang wes tak gunduli. Kenapa? Karena daunnya udah habis dimakanin ulat, nanti biar ulatnya sudah jatuh semua sama daun-daunnya biar dia nggak menjalar ke yang lain gitu ya. Jadi wes tak gunduli aja. Terus ini aku juga memeriksa beberapa bakal buah yang masih kecil sekali, mudah-mudahan nanti tumbuh subur juga sama kayak yang lain gitu ya teman-teman. Bisa gendut-gendut parenya, bisa dibagi-bagiin sama yang mau gitu. Karena aku juga kalau aku sama bojoku ya nggak mungkin ngabisin kabeh gitu ya, makan 1-2 aja tuh wes cukup alhamdulillah. Jadi mungkin nanti kalau
kalau sudah panen sebanyak atau misalnya nggak kebawa semua ke rumah mamaku atau mama mertuaku, ya wes paling tak kasihin sama tetangga sini gitu, atau teman-temanku mungkin nanti ada yang mau biar tak kasih kalau sudah ada yang besar, ada yang tua gitu. Dan gak terasa dari tadi aku sudah mengoceh sana sini, dan teman-teman juga selalu sabar mendengar ocehanku yang gak ada artinya ini. Terima kasih banyak sudah menonton videoku, sudah subscribe channelku. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Pokoknya buat teman-teman yang mau nanam sayur, jangan takut untuk menanam ya teman-teman. Mau tumbuh mau nggak, yang penting usaha dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.